Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Segenap para hadirin wal hadirat, para tuan-tuan guru, para ustaz, para orang-orang tua, para sepuh, dan sahibul hajat dan sahibul bait, yang tentunya keberadaan orang tua kita, guru-guru kita, para sepuh kita itu menambah keberkahan di majlis yang mulia ini. Terutama salam penghormatan kepada pengurus Yayasan Majlis Salawat Ashabul Maimanah, akhina fillah walillah, guru kita Ustaz Nazami As'ad, Ketua Majlis Bapak Muslim, Bapak Haji Jumadi, dan semua yang tak saya sebutkan satu persatu, terutama keluarga besar majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa menghadiri agenda besar, yaitu acara khaul mengenang 1 tahun orang tua kita Bapak Haji Abdul Somad Abdul Hamid Qasim, yang berapa tahun? Ya, Masya Allah, yang sudah lama, yang sampai saat ini kita kenal, kita doakan, yang mana mudah-mudahan semua orang-orang yang kita fatihahkan, yang kita doakan, Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya, Allah terima amal kebaikannya, Allah hapus kekhilafan dan kekurangannya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan beliau semuanya di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula halnya kita yang ada di sini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, kemudahan, kelancaran, hajatnya dikabulkan oleh Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sering saya sampaikan, orang itu, kata Nabi, ketika meninggal, al-mayyit fil qabr kal-gharis kal-gharik mutaghawwis. Orang itu waktu meninggal, ketika mereka meninggal itu seperti orang yang tenggelam, yang mana minta tolong. Jadi semua kita ini kalau udah meninggal, itu bahasa Nabi hari-harinya kita itu minta tolong. Ya, apa yang mereka katakan? Maka ada sebuah kitab yang sering saya sampaikan, namanya Isbat fi Adabil Qabr. Ketika pengarang itu bicara tentang masalah ruh, ternyata rohnya, arwahnya orang saleh, arwahnya orang tua kita, arwahnya kerabat kita, arwahnya guru-guru kita itu, ya, setiap saat Allah hadirkan di rumah-rumah orang yang mereka senangi. Inna arwahal mu'minin yanziluna fi kulli lailatin ma baina hida'i buyutihim. Itu bahasa kitabnya. Sesungguhnya arwahnya orang mukmin itu setiap malam Allah hadirkan di rumah-rumah orang yang mereka cintai. Jadi Masya Allah, walaupun meninggal sudah jauh, sudah lama, tetap mereka hadir. Kemudian apa bahasa mereka? Mereka menyapa, ya man sakanat diyarana waqtasamu amwalana wa yalbisuna libasana ma minkum min ahadin yufakkiruna wa yadhkuruna. Apa bahasa mereka? Dia bilang, hai orang-orang yang menempati rumahku, hai orang-orang yang bagikan warisanku, hai orang-orang yang pernah bertalih kasih dengan aku, ingat tak kalian kepada aku untuk merangkaikan doa kepadaku. Wah, maka hari ini Masya Allah, orang tua kita, guru-guru kita tadi disebutkan Ustaz Razami,
diam sebentar, sebutkan nama-nama orang tercintai. Alhamdulillah, hari ini mereka tumpah dengan doa. Nah, inilah untungnya kalau ada majlis ta'lim, majlis salawat. Setiap hari kita mendapatkan daripada kiriman-kiriman doa. Ya, hari ini kita mendoakan mereka, besok lusa nama kita pun terdaftar dalam doa tersebut. Ya, mudah-mudahan insyaAllah kita semua didoakan oleh teman-teman yang ada semuanya. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu saya katakan pada saat ini, ambil hikmah dari setiap daripada acara kita ini, Pak. Masya Allah, saya sampaikan, ya, kita itu hanya ada dua keadaan. Ya, pertama sadar, kedua lupa. Sadar sebelum mati, ada yang kedua udah mati baru sadar. Nah, saya yakin setiap agenda Ashabul Maimanah itu diselipkan dengan tausiah. Tujuannya untuk apa? Karena kita ini kerap kali hanyut dengan apa yang kita miliki saat ini. Masya Allah, ngunyah ya. Dengar tak ni? Nyambung masih? Nyambung. Masya Allah. Ini lepas sedikit tak geser, hilang dah sadar. Kena semangka sikit tak langsung dah hilang sadar. Apa yang kena namanya upload? Betul? Nah, jadi betul kata Imam Ali itu, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu fa idza intabahu nadamu fa idza nadamu fala tanfa'u madamatu. Manusia itu kata Imam Ali itu tertidur. Orang tertidur tu ya hanyutlah dengan boyan mimpinya, kan? Hanyut dengan hartanya, umurnya, cucunya yang dah cucu, ya, pasangannya. Kalau dah mati, baru dia sadar. Kalau dah sadar, dia nyesal. Sayangnya ketika dia nyesal, itu tak lagi ada arti penyesalannya. Betul tak? Besok subuh tu, biasanya Jumat-Jumat di subuh Jumat tu masjid-masjid surau-surau kita ni baca surah Sajadah. Betul? Cuba kita ingat kembali ayat yang ke-12 itu Allah katakan walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim ila rabbihim Rabbana absarna farji'na na'mal salihan innamu. Kata Allah bilang, kalaulah kau melihat orang-orang mujrim, orang yang malas salawat, yang malas salat, yang mengabaikan perintah Allah, bermaksiat hari-harinya. Ya, Masya Allah, saya tadi dengar cerita di sebuah kitab namanya Nawadir. Itu menggugah betul-betul. Jadi Nabi Allah Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ada satu ketika dihidupkan orang mati. Ketika orang terbangun dari matinya, padahal baru berapa tahun dulu, tiba-tiba Masya Allah berubah spontan putih rambut. Dia bilang, ya Allah, kata Nabi Allah Isa, kenapa kau berubah rambut baru kau mati? Aku terperanjat, kata dia. Kukira ini bangkitnya aku ini hari kebangkitan, ya, hari kiamat. Karena aku ni sudah lama, rasa-rasanya dah 70 tahun terbelenggu menunggu saat kebangkitan ini. Kata dia, rupa-rupanya belum. Kebetulan aku dibangkitkan, wahai Nabi Allah Isa, tolong tak, kata dia, aku ini ada masalah sedikit. Kemarin aku dihisap oleh Allah. Terus semua baik, lagi asyik-asyiknya semua yang menghitung-untung ini. Ada pula orang teriak sama aku, itu adalah pencuri. Terperanjat aku. Aku tak pernah masa mencuri, kata dia. Hei pencuri. Maka aku pun Masya Allah berfikir, ada apa kau katakan aku pencuri? Ingat tak kau, kata dia, tusuk papan yang kau curi.
Dia ingat-ingat. Oh, kata dia, dulu aku lagi makan, nyangkutlah giginya bang, daging ni Masya Allah. Ada papan bubur tu, Masya Allah aku putus. Kuku putus. Kemudian Masya Allah aku jadikan tusuk gigi. Nah kemudian itu barang tak aku balikkan lagi, tak aku buang ke mana. Rupanya itu Masya Allah punya orang. Punya orang. Gara-gara ngambil mengutis papan apa kayu yang jadikan tusuk gigi, akhirnya aku diteriakkan oleh semua orang bilang pencuri. Nah oleh karena itu, wahai Nabi Allah Isa, lanjut kau bangkitkan aku ini, tolonglah. Kalau memang dia dah mati, cahaya keturunannya minta ridho itu semuanya. Allah. Dengan seperti itu, nangis lagi kita. Jangan kadang orang berabot tanah, berabot sertifikat, berabot motor, berabot Masya Allah. Ayah makin ada kemarin, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita jadi anak, kita punya anak yang soleh, Masya Allah. Saya makanya katakan kalau sekarang ini, ayo sama-sama yang punya anak dengan cucu, ayo berikan pemahaman ilmu agama, pondokkan dia. Tak ada guna kita punya harta banyak kalau anak-anak punya ilmu agama. Saya kemarin ada satu di depan Subang, kita ke tempatnya, Subang laut ni, Subang sungai ni. Tahlil 4 hari saya pergi, Masya Allah. Baru enak-enak baca tahlil, Masya Allah. Dapur tu ribut. Akhirnya saya tertahan. Saya kalau dah membaca, kalau ada ribut, saya tak konsen. Nah subhanallah, rupa-rupanya apa ribut dapur ni? Anak yang paling tua mengamuk. Siapa yang bengkas lemari mak ni? La ilaha illallah. Jangan ketawa-tawa kita. Itu terjadi zaman sekarang ini. Betul tak? Nah, oleh karena itu dikatakan Masya Allah pada hari ini, ambil. Kita kembali lagi tentang ayat tadi itu. Allah katakan, kalaulah kau melihat orang-orang yang mujrim, yang suka nak ngabaikan solat, ngabaikan solawat, yang suka mengakhirkan solat berjamaah, Masya Allah, tak selamat hidupnya. Nanti disidang oleh Allah tu apa kata Allah? Nakisu ru'usin rabbil, kepalanya pun tak terangkat. Perasaan dia tersebut karena banyak dosanya, malu di persidangan Allah. Orang kalau dah salah kan malu nak angkat kepala. Betul tak? Ada pencuri ditangkap, dilebau ramai-ramai. Tanya kan dia ni berapa ni? Bingung dia jawabnya. Kembar satu antara dua. Akhirnya apa kata orang ini? Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saat ini kami telah melihat langsung apa yang disampaikan oleh Habib, oleh Ustaz, oleh Kiai, oleh Tuan Guru tentang neraka, betul tak? Tentang surga. Itu ternyata benar. Makanya saya katakan Allah ada orang mati, hadir sampai hantaran kubur. Dengarkan, cermati itu, ya fulan bin fulan. Idza ja'aka al-malakani wa huwa munkarun wa nakir yas'alani wa la yurghibaka wa la yubti'aka fa innahuma khalqun min khalqillah. Fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka faqul lahum bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi Muhammadun nabi wal ka'batu qiblati wal muslimun wal muslimat ikhwani. Terakhir ada bahasanya annal jannata al-haq, annan nar haq, annal hisab haq. Sesungguhnya surga itu nyata, sesungguhnya neraka itu benar adanya, hisab itu pasti ada. Jangan nak ketawa kita, Masya Allah. Dengarkan kematalkan itu, cermati. Jangan kita Masya Allah kat kiki kalau dah meninggal. Dengarkan tu kalimat. Makanya kalau ada yang baca di sini itu perlahan, Masya Allah, ngenang dosa kita. Kenapa? Contoh tadi ini, ya Rabb, telah kau tontonkan aku benar rupanya apa yang disampaikan oleh tadi Habib Iskandar, Ustaz Razali. Nyata semua hisab itu ada semuanya, Masya Allah. Nah, apa kata dia? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah aku di alam dunia untuk aku menambah amal soleh. Saat ini saya dah yakin, dah sadar. Cuman golongan kedua adik itu udah mati baru sadar. Tak ada guna lah dah. Berlapis bil modal. Berlapis buat sadar Ustaz Razali, Masya Allah. Tak ada guna. Oleh karena itu, dunia ini darul amal, la jazak fiha. Kalau nak beramal dunia ni, akhirat tak ada amal, itu balasan.
Di Masjid At-Taqwa kemarin dikatakan, orang banyak menilai sukses itu dari definisi dia. Ada yang nilai bahwasannya sukses itu banyak sertifikat. Boleh-boleh ya, dia gelangnya meretep, boleh-boleh ya, punya kebun banyak, tapi sukses itu tak pakai. Karena apa? Sukses itu menurut sukses di Allah. Dalam talqin dikatakan, "Man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Kata orang dalam baca talqin. "Wa inna ma tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah." Setiap jiwa itu pasti akan mencapai namanya mati, dan kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang akan lakukan nantinya, dibalas di hari kiamat. Barang siapa yang terhindar dari neraka kemudian dimasukkan surga, faqad faza, mereka lah orang beruntung, orang sukses. Betul. Jadi kalau kita saat ini punya keturunan banyak, duit banyak, motor banyak, mobil banyak, belum tentu. Tapi jika seandainya kita tersebut, jadikan semuanya tersebut, insya-Allah sukses, mendapatkan ridha Allah, maka itu sukses. Maka kalau yang punya mobil, punya motor perhiasan, bawa ke akhirat. Gimana ceritanya? Karena orang mana orang mati tak bawa apa-apa. Caranya gini. Sahabat Nabi itu punya rumah besar, dan dikunjungi tabi'in. Ni orang kaya ni masuk rumah, dia bilang, mana pak buat rumah kau ni? Kata dia, aku simpanlah rumah aku yang satu lagi. Mana pula aku simpan? Aku punya rumah dua. Yang perabot-perabot yang paling ku sayang itu ku simpan rumahku yang satu lagi. Bingung. Maksudnya bagaimana? Rumahku di dunia satu, sebentar cuma numpang ya sebentar. Dan rumah yang satu lagi di akhirat. Maka semua apapun yang aku miliki, yang aku suka, aku simpan di akhirat. Dengan apa? Aku gunakan untuk amal-amal akhirat. Punya motor, gunakan untuk salawat, untuk sembahyang. Jangan kau bekap di rumah, terus gelap, terus dikena isap tu. Betul? Saya tak ada sebenarnya emak. Ada saya beli mobil, alhamdulillah, masya Allah. Ada sebenarnya emak. Saya beli mobil baru. Rencana saya tak mau saya buat pondok. Karena kalau dah buat pondok, habis berai dua budak-budak. Biar hantamnya main bola lah, masya Allah. Sayang kan? Nah, subhanallah. Dengar cerita talqin orang meninggal ni. Akhirnya itu mobil yang baru tadi itu, saya bawa angkos beras, saya belanja, saya ceramah. Takutnya apa tadi itu? Ya. Jadi hitungan berat. Makanya orang cerdas hari ini, ayo, yang punya apapun bawa itu sampai ke akhirat. Termasuk bini. Bini boleh bawa, bini bawa. Maka tadi saya disinggung oleh Ustaz. Dia tunggu isteri dia bawa sini. InsyaAllah. Saya punya ummi itu, ya, ummi saya yang masih dia akan berkat, masya Allah. Itu malah nak ikut saya sini terus. Bila kau ni ikut soal 40 tu, mak nak ikut. Cuma kalau sampai sini nampak rumah saya. Kalau saya kata kau pergi di mana, masya Allah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita bawa kita apa yang kita miliki, masya Allah. Nak melawar saat ini, biar jadi tempat kita simpan di akhirat. Faham tak cerita ini, masya Allah ya? Alhamdulillah, masya Allah. Kalau dah lama-lama ni dah boleh baca Allah. Kalau kita ada tahlil, tadi tu masya Allah kita ini agak hadirlah. Saya tadi menyambut oleh guru, alhamdulillah ada kerinduan saya. Sepertinya nampaknya masya Allah dalam Jumat masih terkejar. Dan ini pun masya Allah saya langsung ke tempat ada acara jabatan pas guru datang. Doakan mudah-mudahan insya-Allah kita semua mendapatkan yang berkah. Amin. Kalau hari ini di jamaah majlis salawat ini ada yang dulu masuk surga, amin. Jangan lupa masya Allah siapa yang belum sampai. Amin. Oh masya Allah, saya dah masuk surga ni. Habib Iskandar mana ya? Ustaz Lazami mana ya? Kita saling menyaksikan sehingga saya yakin insya Allah rombongan kita semuanya, karena setiap masing-masing menyaksikan, insyaAllah kita sama di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.